Widodo adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014, lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Joko Widodo pertama kali terjun ke pemerintahan sebagai wali kota Surakarta, Solo pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Selepas itu, Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilihan Presiden Pilpres 2014. Saat Pilpres tersebut, Joko Widodo terpilih bersama pasangannya Yusuf Kala. Proses awal menjabat Jokowi resmi maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Jokowi mengumumkan pada tanggal 19 Mei 2014 bahwa Yusuf Kala akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden Indonesia. Setelah hasil perhitungan cepat pemilihan umum presiden dari berbagai lembaga survei, Jokowi dinyatakan mendapat kursi kemenangan pada tanggal 9 Juli. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan bahwa Jokowi menang dengan 53,15% suara atau 70,99 dan 85,9 pemilihan. Beliau resmi mulai menjabat sebagai Presiden Negara Indonesia yang ke-7. Sejak pada tanggal 20 Oktober 2014 resmi menjadi presiden. Beliau melalui kepemimpinannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Kartu Indonesia Sejahtera atau KIS. Hal ini dilakukan oleh partai oposisi sebagai langkah untuk meredam sementara kenaikan harga BBM yang lonjak naik. Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa pemimpinnya yang pertama. Pembangunan yang dilakukan secara merata hingga ke daerah terluar Indonesia ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini dibandingkan dengan negara-negara lain. Selain itu, sejak awal masa jabatannya, Joko Widodo juga mengupayakan performa agraria dengan salah satunya melakukan pencepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan oleh karena ketiadaan sertifikat. Kondisi ekonomi dan politik pada era Jokowi. Pada pemilu 2014, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7%, rupanya tidak terrealisasi. Meskipun terus meningkat sepanjang 2015 sampai 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 4,88% hingga 5,17%. 5 tahun silam, Jokowi optimistis pertumbuhan ekonomi bisa tembus 7%, asal memperhatikan investasi, regulasi, dan pembangunan industri. Upaya nyata lainnya, pemerintahan Jokowi selama ini juga fokus pada pembangunan infrastruktur, antara lain untuk tujuan konektivitas ketahanan pangan maupun telekomunikasi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan bahwa hanya 41% saja publik yang menilai kinerja Presiden Jokowi baik. Sisanya sebanyak 23,3% menilai kinerja Presiden Jokowi buruk, 33,4% menjawab biasa saja, dan 2,3% tidak menjawab. Kebijakan Presiden Jokowi pada saat menjabat periode pertama. Paket kebijakan pertama misalnya mampu mengembangkan ekonomi makro lebih kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, serta melindungi masyarakat berpendapat rendah, di samping mampu menggerakkan ekonomi pedesaan. Kemudian, paket kebijakan ekonomi kedua. Paket ini oleh sebagian besar kalangan bahkan dianggap lebih aplikasi dan menyentuh langsung ke masyarakat. Ambil contoh keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, serta penurunan pajak deposito. Pada paket kebijakan ekonomi ketiga, lebih nyata lagi karena pemerintah langsung mengeksekusi beberapa hal seperti penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM, peringanan tarif listrik industri, serta pelunasan kredit usaha rakyat atau KUR. Sementara paket kebijakan ekonomi keempat
ada 3 hal pokok yang menjadi fokus pemerintah, yaitu perbaikan sistem pengupahan, tidak lanjut kredit usaha rakyat atau KUR, dan kredit usaha kecil menengah UKM untuk mengekspor serta mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kegagalan pada masa pemerintahan Jokowi. 1. Wibawa negara yang merosot menurut Jokowi JK. Wibawa negara juga merosot ketika negara tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah. 2. Persoalan ekonomi. Sementara itu, lemahnya sendi perekonomian bangsa menurut Jokowi JK terlihat dari tak kunjung terselesaikannya masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antara wilayah, dan kerusakan lingkungan hidup, intoleransi dan krisis pribadian. Masalah pokok ketiga menurut pasangan Jokowi JK adalah intoleransi. Negara abal menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang memaju. Kesuksesan pada masa pemerintahan Jokowi periode 1. Pertama, pemerintahan Presiden Jokowi berhasil menjaga inflasi di kisaran 3-4% hingga 2019. Kedua, pemerintahan Jokowi berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dari yang mencapai 11,25% pada Maret 2014, kini turun menjadi 9,2% pada tahun 2018. Ketiga, Indeks Pembangunan Manusia atau bisa disebut IPM Indonesia terus membaik dalam 5 tahun terakhir. Angka IPM Indonesia sudah berada di kisaran 70-an pada tahun 2018. Keempat, pemerintahan berhasil menurunkan prevalensi stunting di Indonesia dari 37,2% di tahun 2013 menjadi 30,8% di tahun 2018. Kelima, sektor pendidikan pemerintah juga berhasil meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun. Pada 2013, rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun adalah 8,1 tahun. Ketika target pemerintah tercapai naik menjadi 8,8 tahun. Keenam, rasio elektrifikasi di Indonesia terus membaik. Pada tahun 2014, rasio elektrifikasi berada di level 96,6%. Selain itu, rasio konsumsi listrik juga sudah mencapai target di level 1.200 kWh per orang. Dan terakhir, target dwelling time Indonesia kembali menurun. Perlu diketahui, pada tahun 2013, dwelling time di Indonesia mencapai 6-7 hari. Pada Maret 2019, dwelling time di Indonesia sudah turun berada di kisaran 3,9 hari. Masa akhir pemerintahan Jokowi periode 1. Hingga akhir pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala, pembangunan 89 proyek strategis nasional diperkirakan selesai dari total 223 proyek dan 3 program yang dirancang selebihnya masih dalam tahap konstruksi, transaksi, dan penyiapan. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP mencatat 62 proyek telah selesai hingga akhir 2018. Jumlah proyek selesai bertambah 15 menjadi 77 proyek hingga Mei 2019. Jumlah proyek selesai akan bertambah lagi 12 menjadi 89 pada kuartal 3 2019, bertepatan dengan akhir pemerintahan Jokowi JK. KPPIP mengestimasi tambahan 7 proyek selesai hingga Desember 2019, sehingga total proyek selesai hingga penghujung tahun ini berjumlah 96.